kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bayangkara Inspiratif. Bribka Heru Aprianto, Babin Kamtibmas Desa Simpang Rusa, Polsek Membalong, Polres Belitung, Polda Bangka Belitung menginisiasi pemberdayaan ekonomi masyarakat lewat ternak jangkrik. Berawal dari hobi, Aibtu Heru dan komunitas pecinta ikan arwana yang membutuhkan jangkrik untuk pakan ikan arwana, Aibtu Heru mengajarkan pengembangbiakan jangkrik kepada masyarakat. Bribka Heru Aprianto, Babin Kamtibmas Desa Simpang Rusa, Polsek Membalong, Polres Belitung, Polda Bangka Belitung, menginisiasi pemberdayaan ekonomi masyarakat lewat ternak jangkrik. Berawal dari hobi, Bribka Heru bersama komunitas pecinta ikan arwana yang kesulitan dalam mencari pakan ikan arwana, mengajak masyarakat mengembangbiakan hewan jangkrik sebagai pakan ikan arwana. Pengembangbiakan ternak jangkrik cukup mudah dan tidak membutuhkan modal yang terlalu besar. Karakter jangkrik yang menyukai lingkungan tenang juga menjadi salah satu syarat pemilihan lokasi yang pas dalam budidaya jangkrik. Jangkrik menyukai tempat yang gelap dengan minim penyinaran sinar matahari secara langsung. Selain itu, untuk menghasilkan peranakan jangkrik yang baik, pilihan indukan jangkrik harus sehat sehingga diharapkan menghasilkan telur-telur jangkrik yang berkualitas. Masa menetas telur jangkrik alam sekitar 14-20 hari. Untuk pemasaran jangkrik, masyarakat langsung berhubungan dengan toko pakan hewan. Tidak hanya itu, peternak juga melayani warga yang membutuhkan jangkrik. Sementara itu, Bribka Heru juga memberikan kesempatan kepada peternak jangkrik untuk dibantu penjualannya. Selain dengan cara konvensional, Bribka Heru juga melakukan penjualan online. Pemasaran tersebut dilakukan agar lebih efektif dan terjangkau oleh masyarakat luas. Untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat lewat ternak jangkrik yang dilakukan oleh Bribka Heru Aprianto, kali ini kita telah terhubung dengan Bribka Heru Aprianto. Selamat siang Pak Heru. Selamat siang, Mbak. Apa Salam kabar presisi. Pak? Salam presisi Pak. Alhamdulillah baik, ya. Baik, ini Anda menginisiasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui ternak jangkrik. Sebetulnya apa yang melatar belakangi kegiatan tersebut Pak? Bisa diceritakan? Ya, pertama mulanya saya hobi ikan hias, Mbak. Jadi pada tahun 2018 itu sangat susah sekali di sini untuk mendapatkan makanan untuk ikan hias saya. Jadi saya mencoba untuk ternak sendiri, untuk khususnya konsumsi ikan sendiri gitu Mbak. Untuk ikan hias sendiri dengan komunitas saya dan banyak yang mengenal. Nah, terus banyak-banyak toko ikan hias juga yang minta hasilnya itu Mbak untuk dijual. Sampai sekarang saya masih ternak jangkrik gitu Mbak. Itu mulanya Mbak. Apakah saat itu jumlah jangkrik sangat minim sehingga banyak permintaan dari toko ikan hias begitu ya, penjual ikan hias begitu? Betul sekali Mbak, karena di sini ini daerah kepulauan Mbak. Jadi untuk Belitung itu cuma 2 kabupaten Mbak. Jadi sangat minim sekali dan telur-telurnya juga dulu telur jangkrik itu peternak-peternak lainnya itu ngirim dari Pulau Jawa Mbak. Sebagian ngirim dari Pulau Jawa dan dari situlah mungkin waktu pada saat itu ada kendala pengiriman. Jadi untuk pasokan jangkrik itu kurang Mbak di Pulau Belitung itu Mbak. Baik, baik. Apa yang diperlukan maksud saya dalam pengembangbiakan dari budidaya jangkrik ini Pak? Kalau yang diperlukan itu tempatnya Mbak, tempat yang kayak seperti box itu, terus cangkang telur itu, rak telur itu Mbak, sama makanannya sih dari dedak ayam negeri sama pelepah-pelepah pisang itu Mbak. Baik, baik. Ini yang menarik dan unik mungkin ada jangkrik betina dan jangkrik jantan begitu ya Pak. Ada sebagai peternak bagaimana sih Pak cara membedakan jenis kelamin jangkrik ini Pak? Kalau untuk membedakan jenis kelamin jangkrik itu Mbak, kalau jangkrik jantan itu di sayapnya ada motifnya Mbak. Baik. Nah, kalau untuk betina polos Mbak. Baik, baik. Jadi membedakannya hanya antara motif dan polos begitu ya Pak? Iya.
Baik, dalam budidaya jangkrik ini diperlukan indukan jangkrik yang sehat begitu ya Pak. Bagaimana cara membedakan jangkrik yang sehat? Kalau tadi mungkin membedakan jenis kelamin, ini jangkrik yang sehat dan yang bisa diindukan begitu ya, menjadi indukan itu seperti apa Pak? Kalau membedakannya sih gimana Mbak ya? Karena jumlahnya banyak, paling kita fokus di makanannya Mbak. Kita makanannya kita penuhin, terus untuk nutrisinya kita kasih gitu Mbak, biar dia untuk menghasilkan telurnya itu lebih banyak dan telurnya bagus gitu Mbak. Mhm. Ini informasi yang saya dapat juga nih, karakter jangkrik ini menyukai lingkungan yang tenang. Itu mungkin bisa dijelaskan Pak, seperti apa maksudnya? Kalau untuk lingkungan sih ya tenang juga Mbak, tapi tidak boleh dia kena matahari langsung gitu Mbak. Karena Alasannya dia apa kalau itu Pak, kalau terkena sinar matahari langsung? ya mungkin tingkat kematiannya tinggi Mbak. Jadi hasil panennya itu minim nanti Mbak. Baik, baik. Ini Anda juga selain Anda membudidayakan jangkrik, Anda juga mengajarkan masyarakat begitu ya. Bahkan sampai dapat menyekolahkan anaknya sampai kuliah begitu. Iya Mbak. Jadi pertamanya itu saya menggandeng masyarakat, khususnya masyarakat Pulau Belitung. Saya membuka peluang gitu Mbak. Kalau yang mau belajar sama-sama silakan, dan ada yang tertarik. Pertamanya satu masyarakat dan dapat menyekolahkan anaknya dari SMA sampai sekarang ke perguruan tinggi di Pulau Bangka, dan dari situ berkembang lagi ada siswi SMA Mbak. Itu yang menariknya, siswi SMA ikut bergabung untuk ternak jangkrik dan sekarang berhasil, dan dia sekarang udah kuliah juga Mbak. Terus sekarang berkembang lagi, ada mahasiswa di Pulau Bangka di UBB yang ikut bergabung dengan kita juga untuk sama-sama belajar mengembangbiakan jangkrik, dan hasilnya alhamdulillah di sana juga dari 2 kotak sekarang udah jadi 4 kotak, terus berkembang terus dan dapat membantu untuk biaya sekolah dan biaya hidup dia Mbak. Jadi sejak SMA sudah ikut pelatihan pengembangbiakan jangkrik gitu ya, sehingga Iya Mbak, mereka itu bisa bukan membiayai pelatihan, ya belajar sama-sama Mbak. baik belajar Belajar bersama sehingga sama-sama. mereka bisa membiayai biaya kuliahnya sendiri begitu ya. Sebetulnya Ya bagaimana membantu strategi? Mbak, Baik, membantu orang tuanya untuk biaya kuliahnya Mbak. baik. Ini strategi pemasaran dari budidaya jangkrik ini seperti apa Pak? Apakah menunggu permintaan dari para penjual ikan hias atau seperti apa ini Pak? Kalau kita di sini melalui media sosial juga Mbak, melalui media sosial, gabung dengan komunitas burung, komunitas ikan, sama dari ya teman-teman toko-toko ikan hias gitu Mbak. Dan sekarang alhamdulillah kita udah pemasarannya udah 2 kabupaten Mbak, Belitung Barat dan Belitung Timur, udah masuk semua toko-tokonya Mbak, toko-toko ikan hias, toko-toko burung. Baik, baik. Tadi juga Anda katakan bahwa kembali lagi ke sebelumnya ya Pak, bahwa jangkrik itu tidak tahan sinar matahari. Kemudian seperti apa itu Pak? Bisa dijelaskan kembali untuk penempatannya seperti apa begitu? Ya pendapatannya kita bikin kandang aja Mbak, kandang bangunan yang yang pelong itu nanti dikasih atap, kalau bisa asbes, nanti dikasih plafon biar suhunya itu normal Mbak, enggak terlalu naik turun, enggak terlalu tinggi gitu Mbak, enggak terlalu panas atau enggak terlalu dingin, kita atur dari situ lah Mbak, dari tempatnya Mbak. Baik, baik. Jangkrik sendiri apakah memiliki penyakit tertentu begitu Pak? Sehingga tingkat kematiannya tinggi atau rendah? Mungkin bisa dijelaskan Pak? Oh ya, kalau untuk peternak itu Mbak, kalau hama ini Mbak ya, hama jangkrik yang bisa mengakibatkan gagal panen itu mungkin hamanya itu cicak, tokek, sama laba-laba Mbak. Baik, cicak, Sama tokek, tikus Mbak. dan laba-laba juga tikus begitu ya Pak? Ya, Baik. Harga jual jangkrik ini saat ini berapa sih Pak di pasaran? kalau untuk saat ini di Belitung itu Mbak 60 sampai 70 ribu per kilo Mbak.
per kilogram begitu. Ya, per kilo. 60 sampai 70 per kilogram. Tadi kalau Anda katakan tahun 2018 itu jangkrik itu minim begitu ya. Apakah saat ini di Belitung sendiri sudah terpenuhi permintaan jangkrik ini untuk para pecinta ikan hias khususnya? Untuk sekarang udah terpenuhi, Mbak. Kalau untuk kelangkaannya itu jarang, Mbak. Udah terpenuhi dan kita juga udah bisa produksi telur sendiri, Mbak. Jadi untuk komunitas jangkrik saya itu sebagian saya suplai telurnya dan sebagian masih ngirim dari Pulau Jawa, Mbak. Jadi tidak pernah sampai langka berbulan-bulan, Mbak, atau berminggu-minggu. Paling 2-3 hari kita nunggu masa panennya, paling kosongnya 2-3 harian gitu, Mbak. Baik. Mengenai masa panen sebetulnya berapa usia jangkrik yang ideal dari telur hingga jangkrik bisa dijual begitu, Pak? Kalau untuk masa panennya itu, Mbak, 25 sampai 30 hari, Mbak. Berarti kurang lebih 1 bulan begitu ya untuk dari telur. Untuk konsumsi burung sama ikan itu, Mbak. Tapi kalau untuk indukan dia harus nunggu udah keluar sayapnya dulu, Mbak, baru bisa kita jadikan indukan, Mbak. Baik, baik. Ini Anda kan memenuhi pasar ikan hias di Belitung sendiri. Apakah rencananya ke depan Anda ada keinginan untuk berekspansi begitu, melakukan pengiriman ke luar daerah Belitung begitu, Pak? Untuk apanya itu, Mbak? Untuk jangkriknya? Iya, betul, untuk jangkriknya sendiri. Kalau jangkriknya sih mungkin susah, Mbak, kalau dikirim keluar karena dia rawan mati, Mbak. Baik. Nah, paling kita mau rencana kalau misalnya insya Allah nggak ada halangan, ada jalan, mungkin mau produksi telur dan kita pasarkan untuk seluruh Indonesia, Mbak, telur jangkriknya. Baik, jadi memang kalau untuk jangkriknya sendiri itu rawan tingkat kematiannya tinggi begitu ya, tapi untuk telurnya itu bisa dikirimkan ke seluruh Bisa Indonesia? sampai 1 minggu, Mbak. Bisa sampai 1 minggu Baik, baik. untuk perjalanan pengirimannya, Mbak. Baik. Jika ada jangkrik yang mati begitu ya Pak, apakah jangkrik itu masih bisa dijual atau seperti apa itu Pak penanganannya? Tidak ada, Mbak. Jangkrik itu termasuk kanibal juga, Mbak, memakan sesama dia, Mbak, ya. Jadi bangkai-bangkainya itu tidak ada, Mbak. Kalau cuman kita taunya pas masa panen yang seharusnya telur 1 on tuh dapat sekian, taunya merosot penghasilannya gitu, Mbak. Hasil panennya gitu aja paling taunya, Mbak. Karena dia kan sembunyi di rak-rak telur itu, Mbak. Jadi nggak bisa kita lihat dari luar, Mbak. Jadi memang karena jangkrik itu kanibal sehingga tidak pernah ada jangkrik yang ketahuan mati begitu ya Pak? Ya. Baik. Ya, jadi taunya pas ketika masa panen aja. Seharusnya telur 1 on hasilnya 7 kilo atau telur 2 on hasilnya belasan kilo, taunya cuman setengah dari itu, berarti kan tingkat kematiannya tinggi, Mbak. Baik. Baik. Tadi juga Anda katakan jika selama ini Anda masih sebagian mungkin ya masih menerima atau impor telur jangkrik dari Pulau Jawa. Apakah Anda sendiri mengekspor atau mengirimkan telur jangkrik begitu Pak ke luar Belitung? Untuk sementara masih belum, Mbak, karena masih belum ya? Ya, karena kita masih untuk mencukupi komunitas kita aja dulu, Mbak, karena ya mungkin belum ada kesempatan, Mbak. Nanti kalau ada kesempatan kita bisa untuk kirim keluar juga, Mbak. Melalui media sosial kita promosikan. Nanti kita bisa lakukan pengiriman keluar Pulau Belitung, Mbak. Baik. Sebetulnya Pak, tingkat kesulitan apa yang Anda hadapi dalam pembudidayaan jangkrik ini, Pak? Tingkat kesulitannya paling dari hama itu, Mbak. Karena hama ini kan kalau cicak udah masuk ke kandang kan susah kita ngusirnya, Mbak. Cicak atau laba-laba, taunya pas kita panen, kita bongkar rumah jangkriknya itu baru kita ketahuan kalau itu ada hamanya, Mbak. Tapi kalau untuk mencegahnya paling kita pasang lem-lem di dekat-dekat kandangnya itu, Mbak. Jadi memang harus dicek berkala dan dalam frekuensi yang sering begitu ya, Pak ya? Ya. Baik. Butuh tenaga ekstra sebenarnya, Mbak. Baik. Baik, terakhir ini Pak, pesan apa yang dapat Anda sampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya selalu berinovasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat? Tidak ada pesan khusus sih, Mbak, sebenarnya cuman untuk masyarakat Belitung, bagi yang minat, kita terbuka
kita belajar sama-sama untuk meningkatkan perekonomian di Belitung dan kita kembangkan sama-sama usaha ini. Terus kita kan cuman sampingan, tugas kita pokoknya polisi. Jadi bagi masyarakat yang mau ikut gabung silakan, kita belajar sama-sama, tidak ada yang ditutup-tutupin. Kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman sama-sama gitu Pak. Pak, sedikit tambahan, terima kasih untuk Bapak Kapolres Belitung, AKBP Didik Subiakto SHMM udah mendukung kegiatan saya. Untuk Kapolsek Membalong, AKP Edi Harto, terima kasih. Dan untuk AKP Gilang, Indra yang pernah menjabat Kapolsek Membalong, udah pernah main ke kandang saya, ke kandang ternak saya, terima kasih banyak, udah mendukung kegiatan saya Komandan. Sekarang beliau di Polda Jawa Barat, terima kasih banyak beserta Ibu Komandan, terima kasih. Baik. Mungkin sekian Mbak. Baik, terima kasih Bapak Bribka Heru Aprianto, Babin Kamtibmas Desa Simpang Rusa Polsek Membalong, Polres Belitung, Polda Bangka Belitung sudah bergabung bersama kami dalam program Bayangkara Inspiratif. Salam presisi Pak. Salam presisi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Bayangkara Inspiratif hari ini. Saya Ratu Dianti, terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi.